Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad. Pada tayangan ini saya akan menampilkan bagaimana cara instalasi Moodle. Sebagai learning management system, Moodle ini banyak digunakan sebagai media pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, karena banyaknya fitur di dalamnya sehingga Moodle ini salah satu LMS yang banyak digunakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan instalasi LMS Moodle ini pada server, dan di tayangan ini yang akan saya tampilkan adalah instalasi Moodle di VPS, di Virtual Private Server ya. Oke, sebagai langkah persiapan kita harus pastikan dulu bisa mengakses server kita baik melalui IP ataupun domain, dan juga kita sudah menginstal LAMP, Apache, MySQL atau MariaDB, dan juga PHP yang versi terbaru ya. Nah, tidak hanya terinstall, LAMP ini juga sudah dikonfigurasi dengan baik ya. Jadi kita perlu menyiapkan directory untuk website kitanya di var www. Kemudian kita juga sudah melakukan konfigurasi di bagian directory etc apache 2 sites available ya, sehingga jika kita mengakses IP ataupun domain yang akan kita gunakan sebagai akses untuk Moodle ini, lokasi yang diaksesnya tepat. Nah, baiklah. Selain biasanya untuk directory website sendiri pada umumnya itu hanya menggunakan satu saja pada website biasa. Nah, untuk Moodle ini minimal kita harus menggunakan dua directory, di mana yang satu untuk website utamanya sendiri, sementara yang satu directory untuk data yang biasanya disebut dengan Moodle data. Nah, konfigurasi VPS mulai dari install LAMP, kemudian membuat directory dan database, kemudian ada konfigurasi domain, itu sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi untuk langkah persiapan ini silahkan dicek saja langsung ya. Nah, kita mulai saja ini dari bagaimana saya melakukan konfigurasi untuk domainnya sendiri ya. Nah, baiklah. Nah, di sini saya sudah berada di directory belajar.smpn6tpi.sch.id, dan ini merupakan nama domain subdomain dari domain sekolah yang akan digunakan sebagai akses Moodle. Nah, sebelum ini saya sudah melakukan konfigurasi, saya sudah kaitkan dengan domain dan juga dengan direktorinya sudah saya sediakan di dalam direktori var/www ya, dan isinya kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk penjelasannya bisa diperhatikan di video-video saya sebelumnya. Nah, itu yang atas subdomainnya, sementara yang bawah adalah direktorinya. Oke, sebelum nanti benar-benar kita melakukan proses instalasi Moodle, kita coba tes dulu ya. Kita saya sudah buat di sini directory index.php. Saya sudah buat directory index.php yang isinya ada tulisan tes ya. Nah, seperti ini nih, coba saya ubah tulisannya menjadi tes 1 2 3. Nah, ini untuk aksesnya diperlukan sudo tes 1 2 3, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Kita reload.
Nah, ternyata laman di browser juga menyesuaikan. Artinya konfigurasi sudah berhasil ya. Nah, tinggal langkah berikutnya yang harus kita lakukan setelah berhasil mengaksesnya langsung melalui subdomain adalah kita unduh, kita download file instalasi dari Moodle-nya. Dan file ini bisa kita peroleh dari website Moodle resminya yang beralamat di moodle.org. Nah, kita klik ya, nih file instalasi versi terbaru. Nah, di sini ada tampilan pop-up di mana kita diminta untuk mendownloadnya ke perangkat kita. Tapi bukan yang ini yang kita ambil. Yang kita ambil adalah yang berupa tautan karena downloadnya dilakukan langsung disimpan di server. Dan di sini saya download menggunakan perintah wget ya. Wget kemudian diikuti URL dan kita lihat sendiri. File instalasi Moodle sudah ada berbentuk zip di sini. Artinya kita lakukan ekstrak dulu, kita unzip sehingga file instalasi ini betul-betul pada tempatnya masing-masing berupa file yang independen ya, bukan lagi hasil kompres. Oke, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. File instalasinya cukup banyak, oleh karena itu saya contohkan di sini diinstalnya di VPS ya, bukan di hosting, karena saya pernah juga install di hosting, agak berat untuk Moodle ini. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah menyediakan database, akses database di MariaDB ya, menggunakan MariaDB. Jadi nanti pada proses instalasi database ini kita perlukan. Oke, baiklah, yang isi dari file instalasi Moodle ini saya keluarkan langsung sehingga filenya sekarang berada di level directory domain semuanya. Oke, kita reload. Dan disinilah proses instalasi mulai berjalan. Ini untuk bahasa bisa dipilih next. Nah, kemudian ada directory yang diminta. Nah, untuk Moodle data sendiri defaultnya Moodle data, dan di sini saya ubah menjadi Moodle data SMP6 TPI menyesuaikan. Kemudian berikutnya memilih database, dan ini saya gunakan MariaDB. Next. Nah, disinilah kita isikan data-data dari database yang sudah kita buat ya. Ada username, password, prefix dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang berikutnya ini biasanya kalau ada modul PHP yang belum aktif itu diminta untuk diaktifkan. Dan bagian ini proses instalasi lebih kepada penyusunan file-file di Moodle data, juga penyusunan tabel-tabel di database. Ini bagaimana koneksi internet di tempat kita, dan proses yang ini cukup panjang, cukup lama juga. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Nah, bisa kita perhatikan sendiri ada ada proses yang dilakukan dan status di bawahnya. Dan itu kita perhatikan sukses ya. Kalau seandainya terhenti, dia pasti akan terhenti diiringi dengan pesan error yang terjadi. Nah, di sini diperlukan kemampuan teknis, sebenarnya dasar saja ya. Biasanya yang jadi permasalahan ini di permission, kayak contohnya tadi Moodle data itu kita buat chown-nya www.data, kemudian chmod-nya ke 755 atau 777 tapi terlalu beresiko. Oke, lanjut nih, proses berikutnya adalah kita menentukan
username serta password dari administrator. Nah ini username admin ini sebaiknya diganti saja karena kurang aman. Untuk yang berikutnya bisa mengikuti ya, first name, last name, dan itu ada yang sifatnya wajib. Jadi kalau yang sifatnya wajib ini perlu diisi. Contohnya ini email tadi saya kosongkan, ternyata itu wajib diisi. Kita isikan email kita, atau juga boleh email apapun ya sebenarnya, asalkan kita paham yang kita lakukan. Oke, setelah update profile ternyata password yang saya pakai itu tidak memenuhi syarat, karena untuk model ini passwordnya harus memuat huruf kapital, huruf kecil, angka, juga spesial karakter. Minimalnya yang paling sederhana spesial karakter ini kita gunakan itu tanda strip. Kemudian kita update profile dan kita tunggu proses yang ini. Proses ini diperlukan supaya sebagai admin kita bisa mengakses dan melakukan setting-setting konfigurasi Moodle-nya sendiri sebelum digunakan. Ini full site name menunjukkan nama websitenya sendiri. Untuk short name-nya ini bebas, silahkan disesuaikan saja. Dan ada front page summary, itu boleh ditambahkan ketika kita mau memperjelas apa isi dari Moodle ini. Dan yang lain-lainnya disesuaikan. Ingat ya, untuk time zone untuk Indonesia itu kita pilih yang GMT+7 ya, atau Jakarta. Nah, yang lain-lainnya setelah semuanya kita lakukan, ini sebenarnya udah selesai proses instalasinya. Nah, saya contohkan untuk yang berikutnya yang diperlukan dalam Moodle ini. Salah satunya kita buat course ya, atau kelas pembelajaran. Nah, untuk buat course ini yang bisa melakukannya hanya di level admin dan manager. Selain itu tidak bisa. Nah, ini kita isi course full name. Kemudian course short name-nya ini sebagai kode mata pelajaran. Kalau dulu kuliah, kalau di universitas setiap mata kuliah itu ada kodenya. Nah, di sekolah ini karena kalau seandainya tidak ada kodenya, kita buat saja asal bisa diidentifikasi dan bisa dibedakan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, ataukah satu mata pelajaran yang ngajarnya gurunya banyak. Nah, ini bisa diidentifikasi dengan angka atau kode dari guru masing-masing. Nah, di bagian course start date sama end date, nah ini menunjukkan berapa lama bisa diakses course ini. Tapi untuk saat ini saya buka aja selama-lamanya, dan kita akhiri dengan save and display. Nah, di halaman ini kita bisa menambahkan siswa, bisa menambahkan guru, bisa menambahkan manajer dan lain-lain. Dan tampilan dari course-nya sendiri, dari kelas pembelajaran ini seperti ini ya. Ini akhir dari proses instalasi Moodle sehingga sampai pada kita bisa mengaksesnya. Dan itulah mirip dengan proses instalasi lainnya seperti install WordPress, juga sama ya. Hanya bedanya di Moodle ini kita perlu menambahkan direktori Moodle data. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana instalasi Moodle di virtual private server, dan semoga ini bisa membantu kamu yang sedang memerlukan informasi mengenai bagaimana cara menginstal Moodle ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.